Saudara-saudari, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Purwokerto, hari Jumat 25 Oktober 2024 bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Bagaimana kabarnya hari ini? Lur Gunung Slamet, Kidul Kali Serayu, muga para sedulur selamat lan rahayu. Saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini dari Lukas 12:54 sampai dengan 59. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama tidak di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan membantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, gelagat alam, bumi, dan langit bisa dinilai atau diprediksi oleh manusia. Namun dapatkah kita menilai zaman ini? Di Israel, hari ini atau setahun terakhir ini, di kota tertentu misalnya Nazaret maupun Galilea, Genesaret dan Haifa, bagian utara perbatasan dengan Lebanon, semua kota dipasang sirene, sehingga ketika ada rudal menyasar, sirene itu berbunyi dan masyarakat kota bisa lari ke bunker-bunker anti rudal. Dan ini sangat mudah dilakukan oleh Israel. Ketika ada rudal melintas di tanah Israel, akan dicegat, ditangkis dengan Iron Dome yang bisa mematahkan serangan rudal bangsa lain itu. Dan ini pun dibuat dengan mudah oleh Israel. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan zaman kehidupan ini? Menilai zaman tidak mudah, butuh kepekaan yang tajam, butuh kebijaksanaan. Dalam hal hidup rohani, apakah kita mudah dan peka melihat, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kehadiran Tuhan dalam Ekaristi, dalam sabda, dalam roti dan anggur. Kehadiran Tuhan dalam keluarga, dalam diri suami, dalam diri istri, dalam diri anak-anak, dan terlebih kehadiran Tuhan dalam diri mereka yang miskin, hina-dina, lemah, sakit, dan penyandang disabilitas. Saudara membutuhkan kepekaan hati, membutuhkan ketajaman hati untuk bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah tugas kita sebagai pengikut Yesus Kristus, semakin peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Dalam setiap langkah, setiap gerak, setiap kehidupan, setiap hari-hari. Ketika kita semakin peka akan kehadiran Tuhan, kita akan semakin menjadi manusia yang baik, semakin rendah hati, semakin bertobat, dan makin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati tugas perutusan kita. Amin. Allah yang penuh kasih, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin peka akan kehadiran Tuhan, semakin tajamlah hati kami melihat kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari, dalam diri sesama kami, dalam diri mereka yang menderita, yang sakit, yang lemah, yang disabilitas, dalam Ekaristi Kudus, dalam sabda maupun dalam Ekaristi tubuh dan darah Kristus. Berkati kami agar kami semakin dapat mengerti mengenal kehadiran Tuhan,
sehingga kami semakin rendah hati, semakin bertobat, menjadi manusia baru. Berkati kami dan pekerjaan hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.